Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin In Maulidiyah dengan nomor NIM E972190062. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang Tarekat Alawiyah. Yang kita bahas adalah 4 pembahasan. Yang pertama, mengenal lebih dekat Tarekat Alawiyah. Yang kedua, sejarah perkembangan Tarekat Alawiyah. Yang ketiga, ajaran Tarekat Alawiyah. Dan yang terakhir, masuknya Tarekat Alawiyah ke Nusantara hingga di Indonesia. Mengenal lebih dekat Tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah merupakan salah satu tarekat muktabaroh dari 41 tarekat lainnya yang ada di dunia Islam. Tarekat Alawiyah didirikan oleh Imam Alawi bin Ubaidillah bin Isa bin Ahmad al-Mujazir, yaitu seorang tokoh sufi terkemuka asal Hadramaut pada abad ke-17 Masehi yang silsilahnya sambung sampai kepada Rasulullah. Tarekat Alawiyah mengenal 2 jalur isnad. Yang pertama, nasab keluarga yang sampai pada Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua, Abu Madian Syu'aib al-Maghribi dengan proses kesufian. Maksud dari proses kesufian di sini itu adalah melalui proses baiat atau seperti khirqah kesufian pada tarekat-tarekat yang lainnya. Dinukil dari buku Kutil Qulub karya Abu Qasim al-Qusairi bahwasanya tarekat Alawiyah ditempuh oleh para salafus saleh yang mengajarkan kitab dan as-sunnah kepada masyarakat serta menjadi suri tauladan dalam pengamalan ilmu dengan keluhuran akhlak dan kesungguhan hati dalam menjalankan syariat Rasulullah. Secara umum, tarekat Alawiyah didirikan oleh kaum Alawiyin. Nah, kaum tersebut itu dikenal sebagai bangsa Sa'adah atau kaum syahid keturunan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan lapisan paling atas dalam setara masyarakat Hadrami. Karena itu, pada masa awal-awal tarekat ini didirikan, pengikut tarekat Alawiyah kebanyakan dari kaum Sayyid atau kaum Ba'alawi, dan setelah itu diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat muslim dari non-Hadrami. Menurut Muhammad Quraish Shihab, ajaran Asy'ariyah dalam bidang akidah atau teologi, ajaran ahli sunnah wal jamaah dalam bidang fikih yang mengikuti mazhab Sunni, diantaranya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan pandangan Al-Ghazali khususnya dalam karyanya Ihya Ulumuddin dalam bidang akhlak. Ini ya yang sebagai pedoman dari tarekat Alawiyah ini. Lalu sejarah perkembangan tarekat Alawiyah. Sejarah tarekat Alawiyah dimulai sejak masa Syekh Al-Haddad Basrah sebagai Hijrah Ahmad bin Isa Al-Alawi pada tahun 295 hingga 320 Hijriah, masa Khalifah Al-Muqtadir Billah di Irak. Penuh dengan pergolakan politik, yaitu pergolakan untuk menjatuhkan pusat Baghdad yang terjadi hampir di seluruh pelosok negeri. Beberapa kaum seperti kaum Zindik, Qoromitoh, dan lainnya juga memberi serangan pada masa itu. Pada tahun 225 Hijriah, Ali bin Muhammad dari kelompok Zin mengaku sebagai nabi dan berhasil menguasai Basrah, sehingga Basrah berhasil dikuasai olehnya dan mengalami kekacauan politik. Dengan landasan banyak permasalahan tersebut, maka Sayyid Alawi Al-Haddad membuat tarekat Alawiyah ini dengan berzikir dan berdoa sebagai manifestasi fondasi akhlak serta akidah yang menginginkan adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Lalu perkembangan tarekat Alawiyah dimulai dari para ulama. Jadi para ulama dari Bani Alawi itu merupakan pembesar atau para mubalik yang berpengaruh dalam masyarakat. Golongan Arab yang tinggal di Hadramaut merupakan asal dari Bani Alawi. Di sana merupakan kawasan yang gersang dan terasingkan oleh peradaban. Kawasan tersebut juga memiliki tradisi kesufian yang masih kental. Sebagian banyak dari penduduknya tidak lepas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarekat Alawiyah berkembang dengan menjadi 3 periode penting. Yang pertama, abad ke-3 hingga 7 Hijriah, sekitar abad 9 sampai 13 Masehi. Diliputi oleh beberapa pemimpin besar serta memiliki peran yang besar dalam pembentukan tradisi keagamaan dan sosial kaum Alawiyah. Imam Ahmad al-Mujazir
Lalu putra keduanya Ubaidillah bin Ahmad al-Mujazir dan cucunya Alawi bin Ubaidillah merupakan tokoh utama tersebut. Lalu periode kedua yaitu abad ke-7 hingga abad ke-13 Hijriah, sekitar abad 9 sampai 13 Masehi. Pada abad ini memasuki tahap pengembangan dan konsolidasi. Tarekat ini merupakan neosofisme yang menitik beratkan penekanan kuat pada aspek akhlak dan amal, bukan pada aspek teoritis filosofis tasawuf. Pada periode ketiga, abad ke-11 hingga 14 Hijriah, sekitar abad 17 hingga 20 Masehi. Pada periode ini masa migrasi orang-orang Hadramaut ke India dan Asia Tenggara. Lalu kita akan membahas ajaran Tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah disandarkan pada Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang bergelar Faqih Muqaddam dan para ulama Hadramaut yang berada di Nusantara. Dinukil dari buku Kutil Qulub karya Abu Qasim Al-Qusairi dan beberapa kitab yang lain, mereka menerangkan secara terperinci bahwa Thariqat As-Sa'adah Bani Alawi ini diwariskan secara turun-menurun oleh leluhur mereka, dari kakek kepada ayah, kemudian kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Tarekat Alawiyah ditempuh oleh para salafus soleh yang mengajarkan Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah hadis kepada masyarakat, serta menjadi suri tauladan dalam pengamalan ilmu dengan keluhuran akhlak dan kesungguhan hati dalam menjalankan syariat Rasulullah. Tarekat Alawiyah ini menitik beratkan pada keseimbangan antara ibadah mahdho, yaitu muamalah dengan Khalik atau yang Maha Kuasa, dengan ibadah ghairu mahdho, yaitu muamalah dengan sesama manusia, yang dikuatkan dengan adanya majelis-majelis taklim yang mengajarkan ilmu dan adab, serta majelis-majelis zikir dan adab. Tarekat Alawiyah memiliki kekhasan tersendiri dalam pengamalan wirid dan zikir bagi para pengikutnya, yaitu tidak adanya keharusan bagi para murid untuk terlebih dahulu dibaiat atau ditalqin atau mendapat khirqah jika ingin mengamalkan tarekat ini. Dengan kata lain, ajaran Tarekat Alawiyah boleh diikuti siapa saja tanpa harus berguru sekalipun kepada musyriknya. Selain berintikan keharusan menghias diri dengan akhlak mulia, Tarekat Alawiyah juga menekankan amalan yang tergolong cukup ringan, yaitu himpunan wirid dan zikir yang dikenal sebagai wirid, zikir al-latif dan rotib al-hadat, menekankan dalam segi amalia dan akhlak, sehingga dikenal juga dengan tasawuf amali wa akhlaki. Posisinya yang unik berhadapan dengan kontroversi tasawuf falsafi, yakni menjaga jarak dan tidak mau berurusan dengannya, seraya menjaga sikap terhadapnya. Jadi orang-orang di Tarekat Alawiyah ini tidak mengikuti ajaran tasawuf yang berbau falsafi atau tasawuf yang berbau filsafat, akan tetapi mereka tidak menganggap sesat orang-orang yang bertasawuf dengan berfilsafat. Mereka masih tetap toleransi dan saling menghargai. Lalu masuknya Tarekat Alawiyah ke Nusantara. Arab Hadrami yang masuk di dalam Nusantara terbagi menjadi dua periode. Pertama, abad ke-13, 14 dan 15 Masehi. Masyarakat Arab Hadrami yang menyebarkan Islam di penjuru Nusantara merupakan kaum syahid, yaitu disebut kaum Alawiyin, masih dalam keturunan Rasulullah, serta para wali di Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Lalu yang kedua, migrasi para kaum Arab Hadrami pada abad ke-17 hingga 20. Saat periode ini lebih terdorong oleh faktor ekonomi dan politik, terlebih lagi jika disangkutkan pada beberapa kebijakan kolonial pada masa itu. Selain memperjuangkan penyebaran Islam, juga mencari domisili baru. Masuknya Tarekat Alawiyah di Indonesia. Lambat laun, melalui jalur perdagangan, leluhur Alawi memasuki Indonesia untuk menyebarkan kebenaran ilmu tauhid, disambi dengan berdagang. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Syahid Marbat merupakan seorang tokoh dari Bani Alawi yang pertama kali masuk ke Indonesia.
Syekh Ahmad merupakan leluhur dari Wali Songo. Kaum Arab Hadromi, khususnya Alawiyin, mengupayakan dalam mereformulasi beberapa doktrin tasawuf seperti spesifik tarekat sebagai medium interaksi, komunikasi, serta transformasi sosial budaya sehingga tidak hanya sebatas ajaran spiritual. Bangsa Indonesia menjadi tidak terpisahkan oleh para Arab Hadromi. Posisi mereka yang menjadi imigran tidak lagi nampak. Bangsa Indonesia lebih memiliki sikap idolatori atau semacam pengaguman kepada para habaib karena masih terdapat tali keturunan dengan Rasulullah. Kaum Arab Hadromi, khususnya Alawiyin, mengupayakan dalam mereformulasi beberapa doktrin tasawuf, lebih spesifik tarekat sebagai medium interaksi, komunikasi, serta transformasi sosial budaya sehingga tidak hanya sebatas ajaran spiritual. Di Indonesia, pengikut tarekat Alawiyah sangat besar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan tarekat ini adalah respon penerimaan masyarakat yang cenderung mudah diterima karena ajarannya yang bercorak sunni dan beraliran tasawuf Ghazaliyah yang lazim digolongkan dalam tasawuf akhlaki. Selain itu, beberapa ajaran dalam tarekat ini dinilai cocok dengan masyarakat kontemporer. Dalam perkembangannya, tarekat Alawiyah juga dikenal dengan tarekat Hadadiyah yang dinisbatkan kepada Sayyid Abdullah Al-Haddad karena beliau itu memiliki peran yang besar dan berpengaruh dalam mengembangkan ajaran tarekat ini selaku generasi penerusnya. Al-Haddad juga masih memiliki keturunan dari Imam Alawi. Beberapa karya Al-Haddad banyak mengisi dasar-dasar ajaran tarekat ini dan satu wirid susunannya yang masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya warga NU, adalah Rotib Al-Haddad yang termasuk salah satu dari kedua wirid pegangan kalangan tarekat Alawiyah ini. Sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih telah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.